Shalom, selamat malam Amang Inang, Jemaat GKPA Penjernihan di mana saja berada. Selamat malam Ibu Bapak, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah menubuat zaman itu. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Dari firman tersebut di atas kita akan memberi judul, percayalah, maka kita akan diselamatkan. Pada ayat ke-17 dan 18, Petrus melanjutkan khotbahnya dengan menawarkan kesempatan bertobat. Banyak orang tidak tahu kalau Yesus adalah Sang Mesias. Mereka tetap berdosa besar, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Mereka memakukan dia di kayu salib, tetapi kejahatan mereka membunuh Kristus yang tidak bersalah ternyata dipakai Allah untuk menggenapi rencana keselamatannya. Tuhan sanggup membuat apa yang baik dari apa yang jahat. Manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka untuk kebaikan. Seperti dikatakan Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejahatan yang paling besar adalah pembunuhan terhadap anak Allah. Kebaikan paling besar adalah Yesus Kristus mati di kayu salib
demi menebus dosa manusia. Kejahatan paling besar terjadi karena rancangan jahat manusia yang penuh kebusukan dan dengki. Tetapi kebaikan paling besar terjadi karena tangan Allah yang penuh kuasa dan kebaikan. Memang orang Israel telah membunuh Kristus, tetapi Tuhan memakai peristiwa ini untuk memperdamaikan orang berdosa dengan dirinya, sehingga mereka menjadi umat-Nya. Pada ayat ke-19 sampai 20, setelah melihat kematian Yesus sebagai penebus, barulah orang-orang Israel itu dapat mengerti bahwa inilah jalan Allah yang telah ditetapkannya sejak lampau. Dia adalah korban dari tindakan jahat orang-orang sekitarnya. Dia ditaklukkan oleh keadaan, tetapi Kristus bukan korban dari tindakan jahat orang-orang sekitar. Dia bukan ditaklukkan oleh keadaan. Dia adalah korban sesuai dengan ketentuan Bapa di sorga. Dia bukan ditaklukkan oleh keadaan, tetapi dia menaklukkan diri kepada kehendak Bapa. Dia mati karena kehendak Bapa, bukan karena keadaan. Kematiannya bukan karena takluk oleh keadaan. Sebaliknya, keadaan dunia akhirnya takluk ke dalam kematiannya. Kematiannya akhirnya dimatikan oleh kematiannya. Maka sekarang Kristus dinyatakan di dalam khotbah Petrus sebagai yang berkuasa menyembuhkan orang lumpuh, dan lebih penting lagi, yang berkuasa memulihkan Israel karena dia telah menang atas kematian. Maukah kita bertobat? Dosa kita yang begitu banyak akhirnya akan menenggelamkan kita. Siapakah yang bisa menolong kita? Hanya Kristus. Bukankah Kristus korban permainan para pemimpin agama? Dia tidak bisa ditolong dirinya sendiri. Bagaimana mau tolong kita? Dia bukan korban permainan para pemimpin agama, tetapi dia adalah penebusan di dalam rencana Allah. Bertobatlah karena dia yang telah mati akan menjadi hakim kita. Bertobatlah karena dia yang telah mati menggantikan kita, telah menjadi juru selamat kita. Di dalam ayat 20 dikatakan, jika mereka, yaitu segenap Israel, mau menerima Kristus sebagai Raja yang telah menyelamatkan mereka, maka Tuhan akan memperbaiki bangsa ini dan memakai bangsa Israel untuk menyatakan Kristus Raja mereka hingga ke ujung dunia. Ayat 21 sampai 22, Petrus mengingatkan bahwa Musa bukanlah orang yang masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak masuk ke Kanaan. Yosua lah yang memimpin Israel masuk. Taurat tidak memberikan untuk membuat orang Israel masuk ke tempat peristirahatan Tuhan. Tetapi Taurat diberikan untuk menuntun orang Israel mendapatkan janji ke tempat peristirahatan itu. Ajaran Musa menjadi sempurna jika Kristus menjadi titik akhir dari ajaran tersebut. Musa masuk ke tempat perhentian. Karena Kristus masuk, dia sekarang ada di sebelah kanan Allah. Kristus tidak gagal masuk ke tempat peristirahatan itu. Bahkan dialah jalan yang membuat kita semua dapat masuk ke tempat perhentian itu. Israel mau menjadi pengikut Musa. Silahkan berputar 40 tahun di padang gurun dan gagal masuk ke Kanaan. Israel mau mengikut Kristus, dialah yang telah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Kristus lebih besar dari Musa. Pasti
Bahkan Musa sendiri mengatakan dan mengutip perkataan Musa, menubuatkan kedatangan nabi yang berikutnya, nabi yang menjadi kunci Israel binasa atau selamat. Binasa jika menolak dia dan selamat jika menerima dia. Pada ayat ke-23 dan 24, Kristus bukanlah nabi, sama seperti nabi yang lain. Seluruh nabi di Perjanjian Lama dari kitab Perjanjian hingga Yohanes Pembaptis, semua menubuatkan kedatangan yang sang nabi, yaitu Kristus. Kristus tidak sama dengan semua nabi lain karena otoritas yang dimiliki Kristus lebih tinggi daripada nabi manapun. Mengapa demikian? Karena Kristuslah nabi yang dibicarakan oleh nabi-nabi lain. Kristuslah penggenapan seluruh nubuat para nabi di dalam Perjanjian Lama. Betapa besarnya Kristus itu. Dialah inti dari pemberitaan kitab suci. Seluruh kitab suci, firman Allah yang berkuasa dan benar memberitakan tentang Kristus. Kristus melampaui semua nabi yang pernah Tuhan bangkitkan. Pada ayat ke-25 dan 26, sekarang Kristus telah bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, dan jika Israel mau bertobat dan mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, maka Tuhan akan memberkati seluruh bangsa-bangsa seperti yang telah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian, yaitu melalui keturunan Abraham seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kristuslah keturunan Abraham yang dimaksud. Melalui Kristus dan melalui pemberitaan dari Israel, anak Abraham, berita Injil disebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jika Israel menerima, maka untuk Israellah sang juru selamat itu, dan melalui Israel dia akan menjadi juru selamat bagi orang-orang percaya di seluruh bumi. Tetapi akankah Israel menerima? Israel telah begitu banyak mendapatkan hak istimewa, tetapi mereka juga telah begitu berdosa dengan menginjak-injak semua hak istimewa yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekarang mereka mendapatkan hak istimewa menjadi umat Tuhan di dalam Kristus yang pertama sebagai bangsa. Israel diberikan kesempatan untuk menjadikan Kristus Raja. Mereka sebelum melalui Israel juga bangsa-bangsa lain juga akan mendapat menjadikan Kristus Raja mereka. Sebelum melalui Israel juga bangsa-bangsa lain juga akan mendengar Injil. Tetapi apakah Israel menerimanya? Ayat-ayat selanjutnya dari Kisah Rasul menunjukkan bahwa mereka tetap menolak sebagai bangsa. Kiranya Tuhan menjaga kita, memberikan kita hati yang memahami betapa mulianya Yesus Kristus, sehingga kita tidak keras hati seperti bangsa Israel dan menolak Dia. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Tuhan sampaikan. Mampukan kami memahaminya Tuhan, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami.
sehingga setiap perkataan, perbuatan, dan pemikiran kami hanya berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat malam Amang Inan.